Di tanah Kalimantan Selatan, di antara sungai yang mengalir dan hutan yang lebat, tersimpan kisah perjuangan besar yang tak pernah dilupakan. Sebuah kisah tentang keberanian, tentang tekad, dan tentang rakyat Banjar yang menolak tunduk pada penjajahan. Mereka berjuang bukan karena ingin berkuasa, namun karena ingin mempertahankan kehormatan dan tanah air mereka. Inilah kisah perlawanan rakyat Banjar, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan melawan penjajahan Belanda yang menggetarkan semangat kemerdekaan di seluruh Nusantara. Namun, sebelum kita lanjut ke kisah perjuangan ini, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Andayani, bersama teman-teman saya yang bernama... Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati. Dan saya Leni Rahmawati. Kami dari kelompok 6. Dalam video ini, kami akan menceritakan kembali perjalanan luar biasa rakyat Banjar, mulai dari asal-usul kerajaan mereka hingga perlawanan sengit melawan Belanda. Selamat menyaksikan. Perlawanan rakyat Banjar adalah perjuangan besar rakyat Kalimantan Selatan melawan penjajahan Belanda pada tahun 1859 sampai dengan 1863. Perang ini terjadi karena campur tangan Belanda dalam urusan tahta Kesultanan Banjar yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, konflik ini berawal dari monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda. Mereka ingin berkuasa menguasai hasil bumi Kalimantan tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat. Perlawanan rakyat pun meletus di berbagai wilayah. Tokoh-tokoh hebat seperti Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah tampil memimpin rakyat Banjar dengan penuh keberanian. Mereka berjuang mempertahankan kedaulatan, menolak penjajahan, dan membela tanah air sampai titik darah penghabisan. Perang Banjar juga dikenal sebagai Perang Kalimantan Selatan atau Perang Banjar Barito karena terjadi di wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar yang menjadi saksi bisu semangat juang rakyat melawan penindasan kolonial. Kerajaan-kerajaan Banjar. Kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Banjar sebelum berdirinya Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan telah ada beberapa kerajaan yang menjadi cikal bakalnya. Kerajaan pertama adalah Negara Dipa, yang dikenal sebagai kerajaan awal di Kalimantan Selatan. Kerajaan ini menjadi pusat perkembangan politik dan budaya masyarakat Banjar pada masa itu. Setelah Negara Dipa runtuh, muncul kerajaan penerusnya yaitu Negara Daha. Negara Daha melanjutkan kekuasaan dan tradisi dari Dipa, serta menjadi jembatan menuju kerajaan Islam berikutnya. Kemudian, berdirilah Kesultanan Banjar, kerajaan Islam terbesar di Kalimantan Selatan. Kesultanan inilah yang nantinya berperan penting dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dan menjadi simbol kerajaan rakyat Banjar. Perjalanan sejarah Kesultanan Banjar ada banyak tokoh penting yang berperan besar dalam membangun, memimpin, dan mempertahankan kerajaan. Mereka bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga pejuang yang berdedikasi untuk rakyat dan tanah airnya. Tokoh pertama adalah Sultan Suryaksa. Beliau merupakan pendiri Kesultanan Banjar sekaligus Raja Islam pertama di Kalimantan Selatan.
Para tokoh inilah yang menjadi simbol keberanian, persatuan, dan perjuangan rakyat Banjar dalam melawan penjajahan, serta mempertahankan kedaulatan bangsanya. Latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab meletusnya perlawanan besar antara rakyat Banjar dan Belanda. Sebab umum dari perang ini adalah ambisi Belanda untuk menguasai kekayaan alam dan wilayah Kesultanan Banjar. Belanda tertarik dengan sumber daya alam yang melimpah seperti tambang batu bara, serta hasil bumi berupa lada, rotan, dan intan. Keinginan untuk memonopoli hasil kekayaan tersebut membuat Belanda semakin memperluas pengaruhnya di tanah Banjar. Sementara itu, sebab khusus perang ini berawal dari campur tangan Belanda dalam urusan perebutan takhta Kesultanan Banjar. Pada saat itu, terjadi perselisihan antara Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Tamjidillah II. Belanda kemudian mengangkat Tamjidillah sebagai sultan. Meskipun pengangkatannya dianggap tidak sah oleh rakyat, tindakan inilah yang menimbulkan kemarahan dan penolakan besar-besaran dari rakyat Banjar. Dari sinilah muncul semangat perjuangan untuk menentang penjajahan dan mempertahankan kehormatan kerajaan Banjar. Perang Banjar dimulai pada bulan September tahun 1859. Ketegangan memuncak ketika Belanda mencopot Sultan Tamjidillah dari tahta dan mengasingkannya. Belanda lalu mencoba menawarkan tahta kepada Pangeran Hidayatullah, namun beliau menolak keras karena tidak ingin tunduk pada penjajahan. Sebaliknya, ia bergabung dengan Pangeran Antasari untuk memimpin rakyat Banjar melawan kekuasaan Belanda. Serangan pun terjadi di pos-pos penjagaan dan tambang batu bara milik Belanda di Pengaron, tanda dimulainya perlawanan besar rakyat Banjar. Perang terus berkecamuk. Belanda menangkap keluarga Pangeran Hidayatullah dan mengasingkannya. Namun semangat perjuangan tidak padam. Pangeran Antasari terus mengatur siasat perang gerilnya di hutan dan sungai. Rakyat Banjar bertahan dengan keberanian luar biasa, meski Belanda mengirim ribuan pasukan tambahan untuk menumpas mereka. Setelah Pangeran Antasari wafat pada tahun 1862, perjuangan rakyat Banjar tetap berlanjut. Mereka tidak menyerah meskipun kekuatan semakin menipis. Akhirnya, setelah perjuangan panjang selama puluhan tahun, Perang Banjar benar-benar berakhir pada tahun 1905. Belanda memenangkan peperangan dan Kesultanan Banjar pun resmi dihapuskan. Namun, semangat juang dan keberanian rakyat Banjar akan selalu dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Dampak perlawanan rakyat Banjar. Perlawanan rakyat Banjar meninggalkan berbagai dampak, baik negatif maupun positif, bagi kehidupan masyarakat dan wilayah Banjar saat itu. Dari sisi negatif, kekalahan dalam perang membuat Kesultanan Banjar harus dibubarkan oleh Belanda. Kedaulatan rakyat Banjar pun hilang, dan wilayahnya sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah kolonial. Banyak rakyat menjadi korban jiwa, bahkan sebagian besar harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Kehidupan mereka semakin berat karena harus membayar pajak tinggi dan menjalani kerja paksa untuk kepentingan Belanda. Selain itu, perang juga menyebabkan kerusakan sosial dan ekonomi yang parah. Perdagangan terhenti, hasil bumi menurun, dan rakyat hidup dalam kesengsaraan. Namun, di balik penderitaan itu, muncul juga dampak positif yang sangat berharga. Perlawanan ini menumbuhkan semangat persatuan di antara rakyat Banjar yang sebelumnya mungkin terpecah karena perbedaan kepentingan. Rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Banjar semakin kuat. Semangat perjuangan rakyat Banjar juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Nusantara untuk melawan penjajahan. Dari sinilah tumbuh optimis bahwa kebebasan dan kemerdekaan pasti bisa dicapai, asalkan rakyat bersatu dan berjuang bersama. Perlawanan rakyat Banjar bukan hanya kisah tentang peperangan, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan tekad untuk mempertahankan kehormatan bangsa. Peristiwa yang terjadi pada masa kerajaan Banjar meninggalkan pengaruh besar, baik di masa lalu maupun masa kini. Pada masa lalu, perlawanan rakyat Banjar memberi dampak signifikan terhadap perjalanan sejarah bangsa. Hilangnya kekuasaan politik kerajaan dan pengambil alihan sumber daya oleh Belanda menunjukkan betapa kerasnya tekanan kolonial terhadap rakyat. Akibatnya, penderitaan pun melanda masyarakat Banjar karena ada monopoli dan pembebasan. Namun, dari peristiwa itu pula lah
mempertahankan kedaulatan bangsa dari segala bentuk penjajahan. Peristiwa Perang Banjar bukan hanya kisah tentang peperangan, namun juga tentang keberanian, semangat dan cinta tanah air yang luar biasa. Dari perjuangan rakyat Banjar, kita sebagai penerus bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Perjuangan ini mengajarkan kita arti patriotisme sejati, bagaimana rakyat rela berkorban demi mempertahankan tanah airnya dari penjajahan. Mereka berjuang bukan karena kekuasa, tetapi karena cinta yang tulus kepada bangsa dan tanah air kelahirannya. Selain itu, Perang Banjar juga menumbuhkan nilai semangat juang yang pantang menyerah. Walaupun musuh memiliki senjata yang lebih canggih dan pasukan yang lebih banyak, rakyat Banjar tidak pernah putus asa. Mereka terus berjuang dengan keberanian dan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang. Dari sana, kita juga belajar tentang persatuan dan kekompakan. Dalam perjuangan perlawanan Belanda, rakyat Banjar bersatu di bawah pemimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Mereka sadar bahwa dengan bersatu, semua rintangan bisa dihadapi. Tidak hanya berani, rakyat Banjar juga cerdik dalam strategi perang. Mereka memanfaatkan sumber daya lokal dan medan yang ada untuk melawan penjajahan. Kecerdikan inilah yang membuat perjuangan mereka begitu menginspirasi. Dan yang paling penting, perjuangan ini menumbuhkan kesadaran untuk menjaga jati diri bangsa. Kita diajarkan untuk mencintai budaya, menghargai warisan leluhur, dan menjaga semangat kebangsaan agar tidak luntur. Perang Banjar memang telah berakhir, tapi nilai-nilai perjuangannya akan selalu hidup di hati kita. Sebagai penerus bangsa, tugas kita adalah melanjutkan semangat juang mereka dengan belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi Indonesia tercinta. Perlawanan Banjar bukan sekedar cerita sejarah, namun cermin keberanian rakyat yang tak gentar melawan penjajahan. Dari semangat Pangeran Antasari dan